Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian. Mohon maaf sekali lagi dan saya sangat senang sekali ketika ada pertanyaan dari kawan-kawan di kolom komentar dan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik. Saya akan menjawab salah satu pertanyaan saudara kita dari Malaysia, saya lupa namanya, mohon maaf. Soalnya seperti ini, bagaimana jika suara kita tidak sedap rekan-rekan sekalian? Mungkin bagaimana suara kita jika pas-pasan, atau mungkin kurang enak didengar, atau mungkin fales, atau mungkin kurang nyaring rekan-rekan sekalian. Oke, insya Allah akan saya jawab. Nah, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan semangat kita tidak hanya ingin melantunkan Quran dengan suara indah, tapi lebih dari itu rekan-rekan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selain suara yang indah, kesempatan untuk belajar Quran lebih dalam, kesempatan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan Quran, dimanapun berada, itu yang menjadi poin utama ya. Kalau misalkan untuk segi suara gimana? Rekan-rekan sekalian, saya itu dulu belajar baru di ITB bersama Kang Muzamil. Tingkat 2 di semester 3, semester 5 kalau 4, tingkat 2 di semester 4 ketemu Kang Muzamil, berlatih dengan beliau. Awalnya susah, bahkan sampai Kang Muzamil itu mungkin ke saya itu mungkin punten ini bukan aib, memang saya ceritakan saja sebagai motivasi, sampai mungkin senyum-senyum melihat saya yang kesusahan untuk menirukan beliau. Sampai senyum-senyum melihat saya yang kesusahan tirukan beliau. Mungkin ini aku suka nggak bisa-bisa ya. Mungkin saat itu mungkin beliau mungkin kawan-kawannya, tapi insya Allah enggak. Mungkin karena saya agak lucu mungkin ketika ingin menirukan beliau, jadi beliau refleksnya tersenyum gitu. Mungkin ini muridku yang akhirnya susah gitu. Dan itu mungkin saat itu mungkin saya didoakan oleh beliau sehingga saya akhirnya dimudahkan. Jadi memang perlu latihan, Mas. Apalagi dari basic yang sebelumnya belum pernah tahu langgam, sama kayak saya. Saya sekitar butuh 2 tahunan baru sampai akhirnya setelah itu harus berkembang nih. Saya akhirnya men-sharingkan apa yang saya punya dengan simplifikasi langgam. Nah, tapi rekan-rekan sekalian yang wajib 2 tahun ini saya fokuskan untuk mengetahui karakter-karakter tiap langgam. Karakternya mau dari sedih atau sampai-sampai saya tuh belajar mungkin di saat saya sendirian atau di dalam atau saat mengendarai motor saya tuh melantunkan Quran yang telah saya pelajari bersama Kang Muzamil. Ya memang dengan serius, saya ada tiga cara ya, 3 metode. Yang pertama harus kita lewati ialah menirukan banget, tiruin banget gimana pun caranya kawan-kawan. Kalau misalkan Kang Muzamil seperti ini misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Him, him. Ya gimana caranya kita biar bisa him. Contoh lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa. Ya gimana caranya kita biar bisa sampai Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan ya, memang dilatih. Nah, kedua nanti menandai. Ini jadi petnya seperti ini. Habis ini itu pasti ke nada yang ini. Itu apa kawan-kawan? Bukan kita fokus di langgam ya, enggak. Cuma pembiasaan, pengkondisian telinga kita dan pikiran kita. Jadi nanti urutannya seperti. Jadi nanti biar nggak fals dan sinkron kawan-kawan. Nah, yang ketiga nanti pengembangan ini adalah termasuk penyesuaian dari apa yang telah kita bisa. Misalkan ternyata saya tuh nggak cocok dengan suara tingginya Kang Muzamil, maka nggak perlu misalkan Ihdinas siratal mustaqim, cukup Ihdinas siratal mustaqim. Misalkan saya nggak bisa di ujungnya, jadi saya akan pakai seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ubah awalnya yang kim, itu cukup rekan-rekan sekalian. Jadi tidak ada suara yang tidak indah.
karakternya beda-beda. Misalkan suara saya agak ngebas, kan? Seperti ini jadinya. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mampu menguasai karakter kita, mengenal suara saya itu rendah, maka kita rendahkan. Kalau suara saya tinggi, maka kita sesuaikan. Bahkan kita kalau bisa memang berlatih tinggi juga. Baik yang rendah maupun yang tinggi, kita sama-sama berlatih. Kapan kita pakai yang tinggi, kapan kita pakai yang rendah. Tapi ketika sudah membaca, kita menyesuaikan dengan apa yang kita bisa. Dan mudah-mudahan ada guru atau teman-teman yang mendengarkan, saling simak. Selain makhrajul huruf dan sifatul huruf dan yang lain-lain, juga mengenai apakah saya falas atau enggak. Karena khawatir ketika kita melantunkan misalkan saat menjadi imam, kalau misalkan nggak ada orang lain, kita harus jadi imam, kita ya malah akan yang pertama merasakan apa yang kita baca sendiri, mungkin dengan itu juga membantu jamaah untuk khusyuk, untuk lebih mendalami sholatnya. Jadi kawan-kawan ingat 3, jadi ni roke nambahi atau boleh dibalik. Ni roke banget, ditirukan sekali, terus ditandai, lalu disesuaikan, kawan-kawan diadaptasikan seperti suara kita gitu, karakternya seperti apa. Oke kawan-kawan, semangat di rumah, tetap kalau memang bermanfaat silahkan share, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mohon maaf, banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.